Perkenalkan, saya Siskayani Situmorang dengan NIM 22130410002 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang sulit pada kelas 10 SMA, yaitu mengenai bakteri. Nah, saya memperoleh informasi ini dari Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi pada tahun 2018 yang berjudul Materi Biologi Sekolah Menengah Atas SMA yang dianggap sulit oleh mahasiswa sarjana strata 1. Nah, penulis artikel jurnal ini ialah Ahmad Fauzi dan Mita Listiani. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran Advanced Organizer untuk membelajarkan salah satu materi sulit di SMA, yaitu tentang virus. Nah, model pembelajaran Advanced Organizer adalah salah satu jenis model pembelajaran dalam kelompok pembelajaran pengolahan informasi yang dirancang dengan menggunakan konsep bahwa semua materi baru yang akan diajarkan kepada siswa harus didahului dengan pengenalan konsep awal. Pada konsep, model pembelajaran Advanced Organizer dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh David Paul Ausubel, seorang teoretikus pendidikan berkebangsaan Amerika pada tahun 1963. Berikut merupakan video pengimplementasian model belajar tersebut. Selamat pagi semua, Om Swastiastu. Apakah semua sudah hadir dalam room? Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Untuk doa, Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai bakteri. Nah, apakah masih ada yang ingat apa itu bakteri? Baik, untuk Kesia dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, bakteri ialah organisme mikroskopis yang merupakan bentuk kehidupan paling sederhana dan paling primitif di dunia. Ya, benar. Untuk Kesia, terima kasih atas jawabannya. Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bakteri dan Archaebacteria. Sebelum membahas lebih dalam, Anda sekalian diharapkan mampu menjelaskan hakikat dan mengidentifikasi bakteri. Peserta didik juga mampu menganalisis struktur tubuh bakteri. Nah, Anda juga mampu membedakan atau membandingkan bakteri dengan Archaebacteria. Bakteria atau eubakteria termasuk organisme uniseluler prokaryotik dan umumnya berukuran mikroskopis. Bakteri memiliki struktur sel yang sederhana, tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terbungkus oleh membran. Untuk ukuran dan bentuk bakteri tersebut, ukuran bakteri bervariasi. Bakteri paling besar yaitu Thiomorgorita nonbeniensis yang mencapai diameter 750 nanometer hingga yang paling kecil yaitu Mycoplasma genitalium yang berukuran 200-300 nanometer. Untuk bentuk bakteri dapat dilihat di layar, yaitu ada bentuk basil, Coccus, Spirillum, Coccobacil, Vibrio, dan Spiroseta. Nah, selanjutnya yaitu struktur bakteri, di mana terdapat kapsul atau yang disebut dengan lapisan ekstraseluler yang disekresikan oleh bakteri. Terdapat juga dinding sel yang tersusun oleh peptidoglikon. Ada juga pile untuk pertukaran materi
genetik antar bakteri, dan konjugasi. Terdapat juga nukleot, materi genetik utama pada bakteri. Nah, plasmid ini materi genetik yang berbentuk sirkular. Terdapat juga di dalamnya ada ribosom, yaitu untuk sintesis protein. Sitoplasma tersusun atas sitosol dan partikel tersuspensi. Nah, flagel ini alat gerak bakteri seperti yang tampak pada gambar ini adalah flagel dari bentuk bakteri ini. Yang terakhir itu membran sel yang tersusun atas fosfolipid, bilayer, dan protein. Nah, di sini ada pengelompokan berdasarkan jumlah dan posisi flagel. Ada atrik, monotrik, logotrik, amfitrik, dan peritrik. Bakteri berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen. Terdapat dua, yaitu bakteri aerob, yaitu butuh oksigen untuk pembentukan energinya. Contohnya itu Mycobacterium tuberculosis, dan yang kedua itu bakteri anaerob yang membutuhkan sumber lain selain oksigen untuk pembentukan energinya. Contohnya Clostridium tetani. Nah, sekarang yaitu bakteri berdasarkan terhadap oksigen. Yang pertama itu autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Fototrof, yaitu energi dari cahaya, sumber karbon dan CO2, contohnya klorobium. Yang kedua, chemautotrof, energi dari oksigen ini bahan anorganik atau nitrogen atau sulfur, sumber karbon dari CO2, contohnya nitrobakter. Nah, dari heterotrof, yaitu mendapat makanan dari organisme lain. Yang pertama itu fotoheterotrof, energi dari cahaya dan sumber karbon dari bahan organik. Contohnya yaitu Heliobacteria. Yang kedua itu chemoheterotrof, sumber energi dari dan karbon dari zat organik. Contohnya E. coli. Kita masuk ke Archaeobacteria, di mana Archaeobacteria ini termasuk organisme uniseluler prokaryotik dan umumnya berukuran mikroskopis serta hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, dinding sel tidak tersusun oleh peptidoglikan, melainkan oleh protein serta polikasarida non-selulosa, dan pada beberapa anggotanya tersusun oleh pseudodemuren atau pseudopidoglikan. Di sini terdapat pengelompokan Archaeobacteria. Yang pertama itu contohnya Halobacterium atau halofil. Seperti tampak pada gambar, ini adalah contoh dari Archaeobacteria. Yang kedua itu sulfolubulus atau thermophil. Yang ketiga Methanosarcina atau methanogen. Terdapat reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini dibagi menjadi dua, aseksual dan paraseksual. Aseksual itu yaitu pembelahan biner, sedangkan paraseksual itu terdapat konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, pada pembelahan biner, perkembangbiakan aseksual yang melibatkan pembelahan sel untuk menghasilkan dua sel anak baru yang identik. Tujuannya untuk memperbanyak jumlah populasi suatu sel bakteri. Nah, untuk fragmentasinya, individu baru dihasilkan dari potongan bagian tubuh induk. Fragmentasi hanya terjadi pada bakteri yang membentuk filamen seperti anggota filum Cyanobacteria. Ini adalah contohnya, yaitu Goetrioides
Listeria sp. Ini terdapat struktur cyanobacteria di mana pada pangkal ini disebut dengan heterosit guna untuk memodifikasi dari sel vegetatif yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fiksasi atau peningkatan nitrogen. Yang ini adalah akinet, yaitu sel vegetatif yang dapat menyimpan cadangan makanan dan terbentuk saat lingkungan kurang menguntungkan untuk bertahan hidup. Dan yang gambar ini sel-sel vegetatif, di mana sel prokariot yang berkoloni dan membentuk filamen. Hasil fragmentasi sel vegetatif tersebut, hormogonium yang dapat membentuk filamen bakteri baru. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu. Kasih, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan pertanyaan. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bakteri dan Archaebacteria. Sekarang coba jelaskan berdasarkan pemahaman perbedaan antara bakteri dan Archaebacteria. Yang ingin menjawab silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jika dilihat dari struktur sel, bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan yang merupakan polimer dari gula dan peptida. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Keisha. Izin menambahkan, Ibu. Jika tadi perbedaannya itu dilihat dari struktur sel, terdapat juga membran sel yang menjadi pembeda, yaitu membran sel bakteri mengandung asam lemak ester, sedangkan Archaebacteria memiliki membran sel yang mengandung asam lemak eter. Sekian, Ibu. Baik, karena jawaban dari Keisha dan Naomi sudah tepat, Ibu akan melanjutkan materi. Proses menggabungan 2 DNA dan 2 sumber bakteri terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi. Rekombinasi genetik melalui proses penambahan fragmen DNA asing ke dalam sel bakteri penerima. DNA asing adalah DNA yang berasal dari luar sel atau dari lingkungan di sekitar sel bakteri penerima. Nah, bakteri yang bisa melakukan transformasi. Contohnya Bacillus subtilis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Rhizobium sp, Neisseria sp. Di mana transduksi ini rekombinasi genetik yang terjadi melalui bantuan virus. Sedangkan konjugasi ini proses transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya dengan kontak secara langsung melalui kilih. Nah, tahap pertumbuhan bakteri. Yang pertama itu pada fase lak, periode penyesuaian diri bakteri terhadap lingkungan. Yang selanjutnya fase log atau eksponensial. Laju pertumbuhan meningkat drastis karena bakteri aktif bereproduksi. Yang ketiga itu fase transitioner, di mana jumlah bakteri yang bertambah dan jumlah bakteri yang mati yaitu sama. Yang terakhir fase kematian, jumlah bakteri yang mati akan lebih banyak dibanding jumlah bakteri yang bertambah. Untuk tahap selanjutnya itu peran bakteria dan Archaebacteria. Nah, peran yang dimaksud di sini peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Nah, pada peran yang menguntungkan terdapat pada lingkungan ekosistem, kesehatan, terdapat juga pada
pangan, pertanian, dan industri. Sedangkan pada peran yang merugikan, yaitu ada pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mengingat waktu kita sudah habis, tapi sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu mau di antara kalian dapat menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Apakah ada yang ingin dapat menyimpulkan? Kepada Naomi dipersilahkan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya dapat menyimpulkan dari materi kita pada hari ini, yaitu meskipun bakteri dan Archaebacteria adalah mikroorganisme prokaryotik, tapi perlu digarisbawahi bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda secara evolusioner dan memiliki adaptasi yang berbeda terhadap lingkungan. Pemahaman perbedaan ini penting dalam studi mikrobiologi dan ekologi mikroba serta dalam pengembangan strategi pengobatan dan pengendalian infeksi. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Naomi karena sudah dapat menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu ingin Keisha memimpin doa untuk penutup. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu.